Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 dari kelas 11 MIPA 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan apa itu fiskal dan kebijakan fiskal. Fiskal digunakan untuk menjelaskan bentuk pendapatan negara yang dikumpulkan berasal dari masyarakat. Oleh pemerintahan dianggap sebagai pendapatan, lalu digunakan sebagai pengeluaran dengan program-program untuk menghasilkan pencapaian terhadap pendapatan nasional, produksi, dan perekonomian, serta digunakan sebagai perangkat keseimbangan dalam perekonomian. Sedangkan kebijakan fiskal sendiri adalah salah satu faktor yang membentuk arah ekonomi negara. Kebijakan fiskal akan memengaruhi perekonomian melalui penerimaan dan pengeluaran negara yang dapat dilihat dari selisih antara penerimaan dan pengeluaran maupun jenis sumber penerimaan negara dan bentuk kegiatan yang dibiayai oleh pengeluaran negara. Pada dasarnya, sumber-sumber penerimaan negara berasal dari pajak-pajak dan berbagai pungutan yang dipungut pemerintah dari perekonomian dalam negeri. Defisit APBN adalah selisih antara penerimaan negara dan pengeluaran yang cenderung negatif. Artinya, pengeluaran negara lebih besar dari penerimaannya. Dari perhitungan penerimaan dan pengeluaran, negara akan diperoleh surplus atau defisit APBN. Surplus adalah anggaran dengan penerimaan negara lebih besar dari pengeluaran, di mana apabila hasil yang diperoleh surplus dalam APBN, maka terjadi efek kontraksi dalam perekonomian yang besarnya tergantung pada efek surplus tersebut. Surplus tersebut akan digunakan untuk membayar hutang pemerintah dan pembangunan lainnya. Nah, sumber-sumber pinjaman dalam negeri dapat diperoleh dalam bentuk pinjaman prabankan dan non-prabankan yang mencakup penerbitan obligasi dan privatisasi. Pinjaman prabankan adalah sejumlah dana yang disediakan oleh bank kepada nasabah dengan pemberian bunga yang harus dilunasi kembali apabila waktu yang diperjanjikan atau dengan cara angsuran. Sedangkan pinjaman non-prabankan yaitu lembaga keuangan bukan bank. Dalam hal defisit biaya oleh pinjaman luar negeri akan menimbulkan tekanan inflasi apabila pinjaman luar negeri dipergunakan untuk membeli barang dan jasa di dalam negeri. Sedangkan jika dipergunakan untuk membeli barang-barang impor, tidak akan menimbulkan tekanan inflasi. Nah, inflasi sendiri merupakan proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Pengeluaran pemerintahan yang disalurkan secara tepat berdampak pada meningkatnya perekonomian suatu negara, seperti pelaksanaan pembangunan fasilitas publik. Fasilitas penting lainnya juga dapat merata jika alokasi pengeluaran pemerintahan tepat sasaran. Pengeluaran pemerintahan lainnya juga berdampak pada distribusi pendapatan yang merata melalui peningkatan gaji pegawai negeri. Kebijakan fiskal perlu diperhatikan agar kegiatan ekonomi tetap stabil dan tidak memicu krisis ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.